Dimajukannya nama Pramono Anung sebagai calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Jakarta adalah sebuah pilihan yang cerdas yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan mesin partai ini, dan khususnya keputusan yang tepat dan sangat bijaksana yang dilakukan oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Salah satu pertimbangan yang mungkin dilakukan oleh Megawati dan PDIP adalah mereka membaca fenomena hari ini di mana semakin banyak tantangan dan kritik tajam yang ditujukan kepada PDIP terkait dengan gagalnya PDIP mencalonkan calon-calonnya, kader-kadernya untuk memenangkan kontestasi di level apapun, khususnya di level nasional dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah, secara khusus daerah yang sangat istimewa seperti Jakarta. Gagalnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang hanya mendapatkan 16% suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu adalah sebuah evaluasi yang mendasar yang dilakukan oleh partai terkait dengan figur yang cocok untuk maju dalam kontestasi politik, secara khusus kontestasi politik di daerah yang sangat istimewa seperti Jakarta. Apakah memang ada strategi yang berubah yang dilakukan oleh partai, dan apa tugas yang harus dimainkan oleh seorang Pramono Anung ketika ia mendapat tiket untuk beroleh peruntungan dalam Pilkada Jakarta? Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang dengan menggunakan pemikiran filsafat, membaca fenomena sosial politik kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, saya membaca bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memajukan sosok Pramono Anung dalam Pilkada Jakarta adalah sebuah upaya partai untuk mengubah strategi dalam pencalonan kadernya untuk tujuan memenangkan kontestasi di level apapun, secara khusus di daerah yang sangat istimewa seperti Jakarta. Evaluasi mendasar yang dilakukan oleh Sang Ketua Umum dan seluruh mesin partai ketika gagal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu, nampaknya adalah sebuah capaian yang sangat signifikan, sehingga ditemukan kader yang akan lebih bijak dan diterima oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, dan sosok itu ada pada seorang yang bernama Pramono Anung. Sampai dengan hari ini kita misalnya masih belum melihat bagaimana sepak terjang politik seorang politisi senior seperti Pramono Anung yang ketika beroleh tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta misalnya melakukan langkah-langkah yang dianggap ingin melihatkan sebuah sepak terjang politik dengan memainkan politik konfrontatif terhadap rezim yang berkuasa, atau melakukan kritik-kritik yang tajam terkait dengan situasi dan dinamika politik yang ada. Dan itu tidak bisa lepas dari campur tangan kekuasaan atau rezim politik yang sedang berkuasa saat ini, yang kebanyakan diarahkan kepada pemerintahan di masa Presiden Joko Widodo. Ini berbeda ketika PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo dan wakilnya Mahfud MD
ketika dimajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk membawa nama PDIP maju dalam kontestasi tersebut. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, salah satu langkah yang diambil mereka pada waktu itu adalah menunjukkan sebuah ciri dan platform politik yang langsung gaspol dengan melakukan kritik-kritik tajam terhadap rezim pemerintahan Jokowi dan bahkan melakukan serangan-serangan yang diarahkan langsung terhadap pribadi Jokowi, termasuk terhadap program-program Jokowi yang dianggap gagal, dan karena itu hendak mereka evaluasi, dan dengan cara begitu mereka berharap mendapat simpati dan dukungan dari banyak orang untuk beroleh keuntungan politik, memenangkan kontestasi Pilpres dan Pilwapres pada beberapa waktu yang lalu. Tetapi kegagalan hanya menerima dan mendapatkan amanah 16% suara itu rupanya menjadi catatan yang kemudian diberikan evaluasi yang mendalam oleh mesin partai ini, bahwa kegagalan itu tidak boleh terjadi lagi, dan karena itu tidak boleh lagi ada kesalahan dalam memilih siapa figur dan kader yang tepat untuk dimajukan dalam sebuah kontestasi politik seperti pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang istimewa seperti Jakarta. Dalam konteks inilah sosok yang bernama Pramono Anung adalah figur yang tepat dan memperlihatkan kecerdasan PDI Perjuangan, dan dalam hal ini adalah kebijaksanaan dari sang ketua umum Megawati Soekarno Putri yang berhasil menemukan tokoh figur sosok yang bernama Pramono Anung untuk mewakili partai memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilihnya dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta. Nah, teman-teman, apa yang saya ingin katakan bahwa Pramono Anung memiliki sebuah sikap politik yang berbeda. Sikap politik Pramono Anung yang jauh lebih santun, yang jauh lebih bijaksana, dan ingin menempatkan diri berada di tengah-tengah dari kekuatan-kekuatan politik yang saling berkontestasi. Dalam hal ini adalah partainya sendiri, yaitu PDIP, yang secara terang-terangan menyerang habis-habisan sosok Presiden Jokowi, sementara Pramono Anung adalah orang yang sangat dekat dengan rezim pemerintahan Jokowi yang sedang berkuasa. Tidak pernah kita melihat, dan bahkan harapannya kita tidak berharap seorang Pramono Anung mengambil langkah politik seperti Ganjar Pranowo atau Mahfud MD yang konfrontatif menyerang habis-habisan kinerja bahkan perilaku politik yang dimainkan oleh Jokowi. Sekalipun ada banyak catatan kritis yang kita bisa berikan kepada rezim yang berkuasa saat ini di tangan seorang Jokowi. Apa yang terjadi pada seorang Pramono Anung adalah ia memainkan sebuah politik yang menempatkan dirinya adalah figur yang berada dan diterima oleh kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkontestasi pada saat ini, dan dia tidak berada pada sikap yang konfrontatif terkait dengan siapa yang sedang berkuasa, dan itulah salah satu kecerdasan yang dimainkan oleh seorang yang bernama Pramono Anung. Apa yang terjadi ini merupakan kekuatan politik, bahasa politik yang dipunyai oleh seorang Pramono Anung, dan ini sekaligus menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang ingin mengubah strategi, tidak lagi mengkonfrontasi kekuasaan dan rezim yang sedang berkuasa, tetapi ingin memainkan politik yang lebih cair,
yang lebih menerima kenyataan politik dan lebih ingin bersahabat dengan rezim yang berkuasa, khususnya ketika nanti akan terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Jokowi ke tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Teman-teman, kita masih akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan rumah seorang Pramono Anung ketika ia mulai berkampanye, memainkan mesin politik yang dipercayakan kepadanya dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Apakah betul ia akan melakukan politik yang dimainkan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang ternyata gagal, atau ia terus memilih jalannya sendiri dengan memainkan politik yang lebih santun, lebih bijak, dan ingin menempatkan diri di tengah-tengah kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkontestasi. Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi pesan moral etis yang ingin saya sampaikan bahwa kekuatan politik seorang Pramono Anung itu justru adalah kekuatan politik yang membuat seorang Pramono Anung bisa mencapai target dan tujuan politik yang jauh lebih signifikan, dan termasuk itu memenangkan Pilkada Jakarta justru dengan politik yang lebih santun dan lebih bijaksana.